الإرادة ويجعلهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحوه كل رشم وآدة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ini malam Allah kumpulkan kita semua di musalla ini, di langgar kita tercinta ini, yang mana kita berkumpul dalam keadaan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang mana kita berkumpul bersama mengingat Allah. Maka yakinilah saat ini pun Allah mengingat kita. Maka mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah pandang kita semua, terhapuslah segala dosa kita. Dengan perkumpulan ini mudah-mudahan Allah pandang kita semua, sehingganya Allah ampuni dosa kedua orang tua. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah pandang kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua keluasan rizki dan diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita berhak berkumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang paling indah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita semua, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya siapa yang mau mencari menjadi seseorang yang alim, seseorang yang bisi ilmu pengetahuan, tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu. Jadi ada orang, ujar Imam Ghazali, hendak jadi orang alim, tapi kada berusaha mencari ilmu. Pian hendak menjadi orang baik, tapi kada berusaha untuk menjadi orang baik. Pian hendak menjadi orang baik, tapi gawian nang baik kada digawi. Pian hendak jadi orang alim, hendak orang nang paham agama, tapi ilmunya kada dicari. Dan orang itu berkata, kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia, lagi maha mengasihani. Dia berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan aulia tanpa susah payah mutalaah dan mencatat ilmu. Jadi orang inilah hendak jadi orang alim, hendak menjadi orang nang paham agama, hendak menjadi orang nang baik, tapi kada dituntut. Lalu ujarinya Allah itu maha mulia, maha pengasih, maha penyayang.
Kada perlu bersusah payah, para anbiya Allah berikan ilmu. Nah, ini lain pulang lah. Jangan berpikir seperti itu kita. Maka orang yang berkata demikian, kata Imam Ghazali, sama halnya dengan seseorang yang mau mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha. Ada orang hendak sugih, paribahasanya ujar Imam Ghazali, tapi kada hakun berusaha lah, gulang galik di rumah aja lah. Bilanya waktu makan, imbah itu guring pulang. Orang nangka ini hendak sugih, nah ini jauh panggang daripada api lah. Memanggang iwak jauh pada api, kira-kira mau masak apa kada? Ya kada mau masak. Makanya ketika kita hendak jadi orang baik, napa nang kita harus gawi? Kita harus tahu kayak apa orang baik, dituntut ilmunya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ujar Allah, bilanya kita tuh dihendaki oleh Allah menjadi orang baik, Allah pahamkan kita agama. Artinya apa? Kita mau duduk di majelis, kita mau berdengar, kita mau belajar. Ini halal, ini haram. Ini tandanya Allah hendak membaikkan kita. Tapi kalau kita hendak jadi baik, hendak jadi orang baik nih lah, tapi duduk di majelis kada mau, belajar agama kada hakun. Allah Ta'ala tuhnya kini bisa aja membukakan hati, amun aku baik-baik. Nah ini lain loh, lah dituntut lah. Pian hendak mendapatkan banyu hujan, pian hendak mendapat banyu hujan, tapi kada ada nang di tanah-tanah lah, bisa aja kini masuk ke rumah, itu banjir ngarannya. Banyunya kada dikehendaki lah. Pian hendak nih banyu hujan di luar, daras. Coba pian ambil sangku keluar, pian tanah dapat pian banyunya. Bisa ya kinanya bilanya hendak masuk ke itu banjir ngarannya lah, lain. Tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kalau kita hendak jadi baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di mana? Turut ilmunya, belajar ilmunya, berkumpul. Kada ada orang nang duduk di majelis itu baik berataan, kada ada. Nang ada pasti hendak jadi baik berataan. Jadi kalau Allah mudahkan inya selangkah demi selangkah sampai duduk di majelis ini atau di majelis manapun, itu tandanya sudah orang itu hendak Allah baikakan. Hendak Allah baikakan lah. Nah makanya urusan kita tulak ke majelis, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, itu tergantung kesungguhan kita. Orang sholat lah, orang sembahyang, waktu ruku inya sungguh-sungguh, sidik, maka belum tentu ketika sujud sama. Maka yang bernilai apa? Yang bersungguh-sungguh tadi. Bujur-bujurnya tadi lah, pian hendak jadi orang baik, pian adalah bujur-bujurnya apa? Menuntut ilmunya. Maka itu nang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, qala Allah hadza yaumu yanfa'u siddiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Kalau pian bujur-bujur lawan keimanan pian akan menunjukkan kebenaran tadi. Kalau pian bujur-bujur lawan sholat pian menjaga sholat tadi kehusuannya daripada bacaannya. Pian kalau bujur-bujur hendak jadi orang baik, berarti pian menuntut kebaikan tadi. Nah ini apa? Maka Allah berfirman, inilah saat, kata Allah, orang yang benar memperoleh manfaat daripada kesungguhannya. Jadi kalau pian bujur-bujur hendak jadi orang baik, datang ke majelis ilmu, insya Allah pian jadi orang baik. Pian hendak menjadi orang yang takwa kepada Allah, pian gawi ibadah tadi, sholat pian bujur-bujur lah, lain sebagainya, maka pian akan dapat. Nah inilah kesungguhan namanya lah, kesungguhan sidik namanya. Jadi ada cerita pula, ada cerita diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar pernah bercerita tentang apa yang dia dengar cerita dari Nabi SAW. Ada 3 orang, ujar Nabi SAW, ada 3 orang yang mana mereka berangkat bepergian. Lalu suatu saat 3 orang ini menginap dalam satu goa. Tiba-tiba goanya tertutup oleh batu besar. Jadi mereka menginap dalam satu goa lah, bepergian jauh. Zaman dahulu kada ada hotel, kada ada apa,
menginap dalam satu goa. Tiba-tiba jatuh batu gana, tertutup goa tersebut daripada batu itu. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah. Jadi ini tertutup lah. Kalau nyakada terbuka bisa mati keberataannya ini. Lalu mereka berpendapat tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka berdoa kepada Allah. Lalu satu persatu 3 orang tadi berdoa. Berdoa dengan kesungguhannya masing-masing. Yang pertama, salah seorang di antara mereka berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua, sepuh lanjut usia." Jadi yang pertama ini berdoa, "Ya Allah, dengan berkat aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia." Nah, lanjut usia, tua benar. Dan aku tidak pernah memberi mereka minum kepada keluargaku kecuali mereka berdua dulu sudah kenyang. Artinya apa? Kada pernah memberi makan keluarganya kecuali memberi makan kuitannya berdahulu sampai kenyang. Berarti ini orang berbakti benar lah. Jadi ia berdoa dengan wasilah orang tuanya, "Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah tua. Aku tidak pernah memberikan minum susu kepada keluargaku kecuali kedua orang tuaku terlebih dahulu minum." Pernah suatu ketika, dalam riwayat tersebut, pernah suatu ketika aku pulang terlambat katanya. Sampai di rumah orang tuaku sudah tertidur. Dan aku memegang susu di samping tempat tidur orang tuaku. Aku takut di tengah malam mereka terbangun untuk mencari minum tersebut, untuk perutnya kosong diisi tersebut. Jadi orang ini duduk di samping tempat tidur orang tuanya sambil tetap memegang tempat susu tadi. Di musim dingin sampai menempel lah, sampai berikit tangannya tadi di wadah susu tadi. Ternyata orang tuanya baru bangun sampai waktu subuh. Nah, jadi dia berdoa dengan kesungguhan kebaktiannya tadi, meminta kepada Allah batu nengganal itu mudah-mudahan terbuka. Apa artinya? Inya berwasilah meminta kepada Allah dengan hubungannya kepada orang tuanya yang sangat berbakti. Ini kesungguhan ngarannya. Bujur-bujur inya berbakti tadi, mudah-mudahan karena ulun bujur-bujur ya Allah berbakti kepada orang tua ulun, sampai-sampai ulun hakun kada guring malam menunggui orang tua ulun kalau pina sidin kalaparan tengah malam ulun julung banyu tadi. Ini saking sungguh-sungguhnya lah maksudnya tadi. Saking bujur-bujurnya kesungguhan ulun berbakti, bukakan batu nengganal itu sehingganya ulun kau keluar. Ternyata apa? Batu tersebut bergeser sedikit. Artinya apa? Doanya diterima. Lalu giliran orang yang kedua berdoa pulang. Ia pun berdoa, "Ya Allah, dahulu ulun ada baisi sapupu, anak paman ulun, yang mana ulun katujuk lawan anak paman tadi." Ini bahasa kitanya aja lah, singkatnya bahasa kita. Artinya ada lalakian naksir lawan sapupunya seorang. Naksir. Salah apa kada? Ya kada salah. Boleh kawin kada sapupu? Kira-kira boleh kawin apa kada? Mah, lah hari raya tadi banyak tetamu sapupu, bisa berjodoh tuh lah. Tamu jodoh aja lah sapupu seorang. Jadi ujar nang kedua, "Ya Allah, ulun ada punya seorang anak paman yang ulun sangat cintai, katuju ulun handaki, namun ia menolak daripada keinginan ulun tadi." Menolak. Hingga beberapa tahun ia mendatangiku. Jadi ada lalakian tadi berdoa lawan, "Ya Allah, ulun ada beisi sepupu yang mana ulun sangat cinta, handak benar lawan babinian tadi. Namun babinian tadi menolak ulun. Kada handak, inya kada mau. Namun suatu ketika beberapa tahun babinian tadi datang. Apa sebab? Karena sangat membutuhkan duit. Karena sangat membutuhkan dinar. Karena sangat membutuhkan duit. Namun ulun memberinya dengan syarat. Apa syaratnya? Melakukan perzinahan. Kan hendak benar lah, hendak benar asalnya. Lalu tiba-tiba babinian tadi datang. Apa datangnya? Karena membutuhkan
duit. Jadi ada lalakian handak banalon babinian. Singkatnya nang ini kisahnya lah. Handak banalon babinian, babiniannya kada hakun. Sampai suatu ketika si babinian tadi lagi kapalipitan. Datang minta bantuan. Lalu ujar si lalakian, aku siap membantu asal ikam hakun bezina. Begandakan lawan aku. Hah? Lalu aku pun langsung tercengang dan kaget. Lalu sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, hendak digawinya sudahlah. Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Ja perempuan tadi. Tidak halal engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya lah, kada halal membuka baju babinian kecuali dengan cara dinikahi. Akhirnya lalakian tadi tersadar, duitnya ditinggal, inya langsung pergi. Ya Allah, dengan kesungguhan aku betul-betul mampu meninggalkan maksiat. Ini sudah di hadapan mata lah. Pernah kita berbicara masalah maksiat kemarin lah. Mengerjakan taat itu mudah. Tapi kata Imam Ghazali, meninggalkan maksiat itu jauh lebih sulit. Ini kalau berhadapan sudahlah. Babiniannya ada. Mulai bahari ulun ketujuh. Banon babinian itu misalkan. Awas saya tunjuk ulun lah. Misalkan aja dibawai bahubungan kada hakun. Tapi suatu ketika si perempuan tersebut membutuhkan daripada kebutuhannya kapalipitan, ujar ulun siap ulun bari duit. Asal hakun berhubungan tadi. Artinya ini kan sudah di hadapan mata. Ibarat orang hendak makan itu tinggal buka tatudung aja lagi. Siap sudah. Siapa nang menangati membuka tatudung? Tatudung ada di hadapan kita sudah. Tinggal hantup aja lagi. Ujar si perempuan, tidak halal membuka cincin kecuali dengan caranya tadi. Artinya kada halal mensetubuhi dia, berhubungan dengan dia kecuali dengan menikahinya. Ini kan di hadapan mata sudah. Dan orang ini punya kesungguhan keimanan kepada Allah untuk meninggalkan maksiat. Maka ya Allah, dengan kesungguhan aku meninggalkan maksiat, artinya di hadapan sudah. Ini kan berat nih lah. Munpian nih lah, misalkan Udin lah, misalkan aja Din lah. Di hadapan mata sudah lah. Tinggal hajar lagi lah ibaratnya. Sudah ada di hadapan, kada tasarah lagi lah. Kada ada jonang melihat jalan ada ini. Nah, ini orang yang punya kesungguhan untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah, dengan kesungguhanku meninggalkan maksiat tadi, minta tolong bukakan pintu goha nang tertutup tadi. Akhirnya apa? Bergeser lagi batu tadi. Ini doa orang yang kedua. Yang pertama bersungguh-sungguh, lah bujur-bujur berbakti lawan orang tua. Yang kedua, dia berdoa dengan wasilah bersungguh-sungguh bujur-bujur meninggalkan maksiat. Lalu yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan pegawai. Ulun ini ya Allah berisi anak buah. Beberapa pegawai lantas aku memberikan gaji pada mereka, upah kepada mereka. Namun ada satu yang tertinggal, kada sempat diberi gaji, hilang sudah orangnya. Maka karena inya amanah, orang ini yang ketiga ini amanah, maka duit gaji orang tadi diputarakannya, diusahakannya, diusahakan, sehingganya kawan nukar unta. Dari gaji orang tadi ada unta, ada tanah, ada kebun, ada ladang, lain sebagainya banyak. Sampai suatu ketika ujar orang ini, orang nang aku gaji tadi, nang hilang tadi, nang kada diambil gajinya tadi, artinya bukan kada menjulung inilah. Amun kada menjulung itu pian hianat ngarannya. Ini hendak menjulung, orangnya hilang. Tiba-tiba setelah beberapa tahun orangnya datang. Lalu orang nang digaji tadi kada sempat dijulung tadi minta gajinya pulang. Lalu ujar inya ini, itu kebun, itu onta, itu tanah, itu rumah, itu gajinya beratan. Kenapa? Karena duitnya diputar. Dan aku rela engkau ambil semua. Dan alhamdulillah dasar bujur, karacak-karacaknya paribasanya diambil bertahan. Nah, artinya apa? Kesungguhan di dalam menjaga amanah. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam berbakti orang tua. Yang kedua, sungguh-sungguh bujur-bujur dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, dasar bujur-bujur menjaga amanah. Maka dengan tiga doa tadi,
goha nang asalnya tertutup. Ujar Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar cerita Nabi SAW akhirnya terbuka. Ini kesungguhan. Nah, ini kesungguhan. Makanya pian menuntut ilmu itu bujur-bujur. Hadir ke majelis niat pian bujur-bujur. Kenapa? Setiap yang bujur-bujur tadi, nilai kesungguhan tadi lah, ujar Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fauzul azim. Bagi orang nang bersungguh-sungguh tadi, nang bujur-bujur ibadah bujur-bujur, tulak ke majelis niatnya bujur-bujur, membantu orang niatnya semata-mata karena Allah bujur-bujur, apa balasannya? Maka mereka memperoleh surga, kata Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah ganjarannya surga, yang mana surga tadi mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa? Orang yang bersungguh-sungguh dengan kesungguhan tadi. Makanya kita harus bujur-bujur lah. Kalau disuruh hendak mencari ilmu, ya bujur-bujur lah. Kada berharap mudah-mudahan jadi orang baik kayak kena, ada lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi termasuk bersungguh-sungguh pula pian hakun berdoa. Ya kada lah. Pian mau tuh termasuk bersungguh-sungguh juga berdoa lah. Dan salah satu daripada kesungguhan kita tadi, kalau kita hendak jadi orang alim, berarti kita menuntut ilmunya. Kalau kita hendak jadi orang baik, ya berarti kita hadir ke majelis di mana bisa kita tahu kayak apa jadi orang baik. Artinya nang hadir itu bukan berarti orang baik, tetapi hendak menjadi orang baik. Nah, jadi ujar Imam Ghazali lah, maka dan tidak mau bertanam atau berdagang, bahkan dia duduk saja di dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani. Dan baginya segala khazanah yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dia berkuasa menunjukkan aku akan suatu pembendaharaan daripada pembendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikaruniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi ada orang sugih kada berusaha, itu kada ada sungguh-sungguh ngarannya. Makanya lah al-umniyah, cita-cita itu berbeda daripada mimpi. Pian hendak sugih ini mimpikah cita-cita kira-kira? Oh, ulun tuh dasar bercita-cita hendak sugih, mulai lagi halus sudah gure ulun cita-cita ulun sugih pokoknya. Orang cita-cita jadi polisi lain sebagai ulun sugih aja cita-cita aja lah. Cuman itu kira-kira cita-cita kah mimpi? Lah, kada itu cita-cita ulun. Dari mana pian tahu itu cita-cita? Kalau memang itu cita-cita, pian ada usaha hendak ke sana. Lah, kalau pian toh cita-cita hendak jadi polisi, berarti pian hakun sekolah. Sekolah ini bila lulus masuk ke sekolah polisi. Jangan masuk ke sekolah dokter, kan luput cita-citanya itulah. Artinya kalau cita-cita itu pian punya keinginan yang berusaha pian capai. Ada usaha pian di situ. Makanya itulah namanya cita-cita. Kalau mimpi pian hendak sugih, cuman kada ada hendak begawi. Gurang garik di rumah, kan Allah Ta'ala itu maha mulia ajalah. Allah itu kan amun hendak membalikkan jadi sugihnya mana sudah, itu bukan angan-angan ngarannya. Makanya nang pian kehendaki itu antara cita-cita atau mimpi. Hendak jadi orang baik tapi kada menggawi nang baik. Hendak menjadi orang alim tapi kada menuntut ilmunya. Hendak menjadi orang soleh kada digawi gawiannya. Nah, ini kan seakan-akan berarti itu cuman mimpi. Makanya salah satu yang paling besar dalam hidup kita kalau ditakunakan lah berataan pasti hendak. Napa? Hendaklah pian masuk surga. Hendak berataan lah. Tapi kira-kira lah pian menggawi daripada kehendak pian tersebut apa kada? Pian berusaha menjadikan hendak masuk surga itu cita-cita atau cuman mimpi? Kalaunya itu cita-cita, pian menggawi, oh caranya masuk surga itu nang kayak apa? Pian sembahyang,
pian beribadah lain sebagainya. Kenapa? Dengan itu tadi Allah rahmati pian supaya Allah masukkan pian ke dalam surga. Tapi kalau pian hendak masuk surga tapi sembahyang kada, berarti itu mimpi pian masuk surga. Jadi kananakan pun kalau ditakuni pian hendaklah masuk surga, hendak jadinya. Cuman kada semua orang tahu caranya. Pian hendak menjadi orang baik, Allah yang memberitahu pian. Kayak apa cari orang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan pian agama. Di mana orang yang paham agama? Apakah gulang galik di rumah aja? Ya pian harus duduk belajar agama, duduk di majelis, lain sebagainya. Nah inilah tandanya itu berarti cita-cita pian. Apalagi jualah kalau ditakoni pian hendak ada umrah aja lah. Ini kira-kira lah tatak telinga udin, kadosa telinga ulun lah telinga udin. Sakampungan muara asam-asam ini ya, asam-asam kampung ini ditakuni lah. Berataan pasti kalau ditakuni hendak ada umrah atau haji. Pasti hendak lah. Amun kada hendak seikung tatak telinga udin lah. Cuman hendaknya tadi sebatas hendak aja kah atau bujur-bujur? Ulun ada niat guru dari mana pian berniat bujur? Bilanya ada duit, oh ulun hendak nukar motor dahulu, hendak nukar ini itu berarti niat pian separuh-separuh lah. Kan ada kesungguhan di situ tadi. Ah, makanya dibutuhkan kesungguhan. Kalau memang pian bujur-bujur, ini tanah nih guru ini Pak Cangan lah, ini ada kesungguhan ngarannya. Makanya kalau ditakuni beratan orang hendak, tapi kesungguhannya ada apa kada? Pian hendak atau kada masuk surga? Ada, pasti semuanya hendak masuk surga. Cuman kesungguhan pian meraih surga ataupun menjauhkan diri pian dari neraka ada atau kada? Nah, itulah makna kesungguhan tadi. Jadi ujar Imam Ghazali, barang siapa yang mau menjadi seorang alim tetapi tidak berusaha menjadi orang alim, itu berarti jauh panggang daripada api tadi. Nah, jadi alhamdulillah lah kita diberikan kemudahan untuk menjadi orang-orang baik. Tinggal kesungguhan kita. Kita ada majelis di kampung lah, malam Ahad ada majelis, malam Kamis ada majelis lah, siang ada majelis di sini. Tinggal piannya aja lagi. Semakin pian sungguh-sungguh berarti semakin dekat daripada keredoan itu tadi. Tapi kalau pian kada sungguh-sungguh, nah ini makin jauh. Wallahu a'lam. Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Dan sungguh tentu engkau akan mengolok-oloknya, meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Ini nang tadi lah, orang alim tadi cuman kada hendak belajar tadi. Orang nang hendak sugih tapi kan hendak begawi tadi. Dengan perkataan Allah itu maha pemurah. Itu bujur perkataannya tadi. Cuman gawiannya nang luput lah. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan menertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah Ta'ala tanpa engkau barengi usaha untuk mencapainya tanpa bertaubat. Jadi ujar beliau lah, seperti orang arif bijaksana menertawakan kita memohon ampun lawan Allah, tapi kita kada ada usaha untuk bertaubat, meninggalkan nang kita gawe tadi. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma syaa, dan bahwasanya manusia itu tidak memperolehi kecuali sekedar usaha. Jadi nang apa nang pian usahakan sungguh-sungguh itu nang pian dapat. Pian ruku tadi lebih sungguh-sungguh daripada sujud, maka ruku pian nang ada nilainya di sisi Allah. Pian sembahyang subuh lebih bersungguh-sungguh dengan usaha pian lain sebagainya, lebih bernilai daripada isya nang pian anggap remeh misalkan. Nah, jadi tergantung usahanya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala mengikuti apa yang kamu lakukan. Nah, jadi Allah itu maha adil. Apa nang kita gawi ada ganjarannya, apa nang kita kerjakan ada balasannya.
Makanya lah orang nang masuk ke dalam neraka, naudzubillah summa naudzubillah, itu atas keadilan Allah. Allah kadada menzolimi sedikit pun. Nang apa? Inya menggawi ini ganjaran pahala dosanya itu sudah ditentukan. Ada orang kada sembahyang dosanya sekian. Itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman pula, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sesuai keadilan Allah. Jadi nang jahat sesuai juga gawiannya, nang baik sesuai juga ganjarannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Ala kulli hal, intinya tergantung bagaimana kesungguhan kita, tergantung bagaimana niat kita bujur-bujur atau kada. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah berikan pula apa yang kita harapkan daripada setiap ibadah, ketaatan, ketakwaan, dan mudah-mudahan itu semua yang menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena kita bujur-bujur sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Lah, pian ibu-ibu bepanas-panas setelah di majelis ini, tujuan pian apa? Sungguh-sungguh berarti pian hendak mencari ridha Allah. Kada apa-apa guru eta paloh lihir, yang penting duduk di majelis zikir bersama-sama, ingat Allah, itu ngarannya kesungguhan pian. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan itu Allah pula dengan sungguh-sungguh memberikan pian keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi niyyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini akan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.